wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Pratiwi dengan NIM 222531340 dari kelas Farmasi C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah farmakologi molekuler dengan dua pokok bahasan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSc. Baik, dua pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, aksi obat pada reseptor terhubung protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Yang kedua, aksi obat pada reseptor terhubung protein G, protein tirosin kinase pada reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Apa itu reseptor? Reseptor adalah makromolekul protein seluler yang bersifat spesifik dalam berikatan langsung dengan ligan, hormon, neurotransmitter, dan obat. Khususnya dalam terapi molekuler, reseptor sering digunakan sebagai target aksi obat dengan hasil efikasi yang tepat. Aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Pengertian protein tergandeng protein G dan definisi protein G. Protein G disebut juga reseptor metabotrofik, merupakan famili terbesar dari reseptor potential. Reseptor ini menjadi mediator dari respons seluler berbagai molekul seperti hormon, neurotransmitter, mediator lokal, dan lain-lain. Reseptor tergandeng protein G merupakan satu rantai peptida tunggal yang keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali sehingga dikatakan menjadi 7 transmembran. Protein G sendiri adalah suatu protein yang terdiri atas 3 rantai polipeptida yang berbeda yang disebut subunit alfa, beta, dan gamma. Rantai beta dan gamma membentuk kompleks beta-gamma yang kuat membentuk protein G tadi terhambat pada permukaan sitoplasmik membran plasma, sedangkan subunit alfa merupakan subunit tersendiri yang ketika dalam keadaan istirahat terikat dengan guanosid fosfat atau GDP. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantai berbagai aksa saraf simpatik meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi cerebral selama kondisi normal tanpa stres. Reseptor barenergik berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamiin, yaitu adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin atau norepinefrin. Epinefrin terutama menstimulasi reseptor beta adrenergik, sedangkan norepinefrin menstimulasi terutama reseptor alfa adrenergik. Reseptor adrenergik diaktifkan oleh katekolamin, adrenalin, dan noradrenalin. Ditemukan di berbagai jaringan tubuh seperti jantung, pembuluh darah, dan otot polus. Diklasifikasikan menjadi 2 subtipe utama, yakni reseptor alfa mengaktifasi sistem second messenger IP3 dan TAG meningkatkan konsentrasi otot polos, vasostriksi, dan glikolisis. Contoh obatnya efedrin dan phenylketonuria. Yang kedua, reseptor beta, yakni mengaktifkan sistem second messenger CAMP, meningkatkan denyut jantung, lipolisis, dan relaksasi otot polos. Contoh obatnya albuterol dan salbutamol. Hormon epinefrin dan norepinefrin adalah hormon yang disekresikan oleh glandula adrenal dan disintesis dari reseptornya tirosin dengan bantuan beberapa enzim, yaitu tirosin hidroksilase, dopa-dekarbosilase, dan dopamin beta-hidroksilase. Enzim yang banyak menjadi target aksi obat adalah sebagai berikut. Yang pertama,
tirosin hidroksilase atau TH. Contohnya kafein, morfin, dan nikotin. Yang kedua, monoamin oksidase atau MAO. Contohnya antidepresan sebagai MAO inhibitor, ranitidine, dan selektilin. Catesol O-metiltransferase atau COMT. Contohnya Carbon, nakarbon untuk pengobatan Parkinson. Jalur sintesis dan degradasi neurotransmitter noradrenalin. Yang pertama itu tirosin hidroksilase melalui jalur L-dopa dekarbolinase, terus melalui jalur dopamine menghasilkan asam homofanilat, kemudian norepinefrin menghasilkan asam vanilin, kemudian epinefrin menghasilkan asam vanilit Mandela. Berikut ringkasan tentang distribusi, transduksi sinyal, dan respon seluler reseptor adrenergic. Distribusi. Yang kedua, reseptor angiotensin. Reseptor angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 dengan katalisis Renin. Selanjutnya, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan dikatalisis oleh enzim ACE, angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 akan bekerja pada reseptornya, memicu berbagai proses fisiologis yang menyebabkan kenaikan tekanan darah arteri dan fungsi renal sehingga terlibat dalam patofisiologi berbagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit nefropati diabetes. Reseptor angiotensin diaktifkan oleh angiotensin 2, hormon yang berperan dalam regulasi tekanan darah, ditemukan di ginjal, jantung, dan pembuluh darah. Diklasifikasikan menjadi 4 subtipe utama, yakni angiotensin 1 meningkatkan tekanan darah, retensi natrium, dan proliferasi sel. Angiotensin 2 menurunkan tekanan darah, fibrosis jaringan, dan proliferasi sel. Angiotensin 3 berperan dalam neuroproteksi dan regulasi imunitas. Angiotensin 4 berperan dalam regulasi tekanan darah dan inflamasi. Contoh obatnya angiotensin 1 angiotensin 2 sintesis. Antagonis angiotensin 1 losartan, valsartan, dan irbesartan. Angiotensin. Peran angiotensin 2, pertumbuhan sel pembuluh darah, mengurangi apoptosis, meningkatkan produksi kolagen, fibronektin, dan lainnya yang berpengaruh pada peningkatan tekanan darah dan berpengaruh terhadap gangguan kardiovaskular kronis. Reseptor angiotensin 1 terdistribusi pada otot polos pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Tergandeng dengan protein GG yang mengaktifasi sistem fosfolipase reseptor angiotensin 2. Distribusi jaringan reproduksi, otak, dan janin berkurang setelah kelahiran. Antagonis reseptor ini berinteraksi dengan asam amino pada domain transmembrane yang dapat mencegah angiotensin 2 untuk berikatan dengan reseptornya. Contoh obatnya adalah golongan sartan seperti candesartan, losartan, irbesartan, dan valsartan. Reseptor angiotensin. Berikut mekanisme reseptor angiotensin, renin angiotensin aldosteron system. Efek obat pada reseptor terhubung protein J. Efek obat pada reseptor terhubung protein J. Agonis adrenergic beta meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan glikolisis. Digunakan untuk mengobati asma, shock septic, dan hipotensi. Antagonis adrenergic beta menurunkan denyut jantung,
tekanan darah, dan bronkospasme. Digunakan untuk mengobati angina pectoris, gagal jantung, dan hipertensi. Agonis angiotensin 2 meningkatkan tekanan darah dan retensi natrium, digunakan untuk mengobati gagal jantung dan hipotensi. Antagonis angiotensin 2 menurunkan tekanan darah dan proteinuria, digunakan untuk mengobati hipertensi, nefropatik, diabetik, dan gagal jantung. Yang mempengaruhi efek obat: yang pertama, jenis obat dan reseptor yang ditargetkan. Yang kedua, durasi paparan obat. Yang ketiga, konsentrasi obat. Yang keempat, kondisi fisiologis individu. Yang kedua itu, aksi obat pada reseptor terhubung protein tirosin kinase pada reseptor growth factor dan reseptor cytokine. Tirosin kinase atau PTK adalah enzim yang mengkatalisis proses fosforilisasi dari residu tirosin, yaitu proses transfer ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil tirosin pada targetnya. Jumlah total PTK tidak kurang dari 1000 macam. Reseptor ini merupakan reseptor membran sel terbanyak kedua setelah reseptor tergandeng dengan protein J. Reseptor ini adalah suatu protein transmembran yang memiliki tempat ikatan ligand di sisi luar membran plasma dan hanya memiliki satu segmen transmembran membentuk monomer. Protein tirosin kinase terdiri dari reseptor tirosin kinase terdapat sebanyak 59 reseptor dari 91 yang diidentifikasi. Tirosin kinase seluler non-reseptor terdapat sebanyak 32 non-reseptor dari 91 yang diidentifikasi. Reseptor tirosin kinase adalah suatu protein yang termasuk di fase monomerik dan merupakan protein penting dalam transduksi sinyal melalui reseptor tirosin kinase. Peran reseptor tirosin kinase mengantarkan sinyal ke reseptor ke dalam sel nukleus untuk menstimulasi berbagai peristiwa seluler seperti proliferasi dan diferensiasi sel. RAS yang teraktivasi akan mengaktifkan RAF, suatu peristiwa fosforilasi protein yang berurutan, yaitu MEK, ERK, dan faktor transkripsi. Rangkaian fosforilasi ini disebut kinase kaskade. Sinyal transduksi pada reseptor tirosin kinase. Yang pertama, jalur RAS atau RAF atau MAF kinase, yaitu jalur yang berperan dalam pembelahan sel, pertumbuhan, dan proliferasi sel. Contohnya ada pada reseptor growth factor, EGFR, VEGF, TDGF, insulin, dan lainnya. Yang kedua, jalur JAK atau stat yang diaktifasi oleh berbagai toksin dan mengontrol sintesis dan pelepasan berbagai mediator inflamasi. Contohnya adalah pada reseptor cytokine. Yang pertama, aksi obat pada reseptor growth factor. Growth factor adalah reseptor R3 yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Dan suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terkait dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Growth factor, signal transduksi pada sel ini melalui jalur RAS, RAF, MAP kinase dapat dilihat bahwa setelah autofosforilisasi terjadi pengikatan oleh GRB2, suatu protein yang memiliki SH2 domain, dan selanjutnya memicu aktivasi RAS, kinase, kasdase, dan akhirnya mempengaruhi transkripsi gen berperan dalam proses proliferasi dan pertumbuhan sel. Reseptor EGF atau epitelial atau epidermal growth factor. Reseptor faktor pertumbuhan epidermal adalah glikoprotein transmembran yang mengatur proliferasi sel, diferensiasi, dan kelangsungan hidup melalui autofosforilisasi reseptor tirosin kinase. Reseptor EGF terdiri dari 4 anggota reseptor, yaitu EGFR,
atau ERBB1, HR2 atau ERRBB2, HR3 atau ERBB3, dan HR4 atau ERBB4. Contoh obat. Yang pertama itu erlotinib untuk obat kanker olar. Yang kedua gefitinib, anti kanker yang digunakan secara tunggal untuk pengobatan non-small cell lung kanker yang sudah stadium lanjut. Yang ketiga lapatinib, pitoslate, obat untuk kanker solid seperti kanker payudara. Yang keempat cetuximab dan panitumumab sebagai antibodi, karena kedua senyawa ini dapat mengikat EGFR sehingga menghambat signalis selanjutnya dan digunakan sebagai terapi untuk kanker kolorektal yang sudah metastase, terutama mengekspresikan EGFR dengan protein ras yang belum mengalami mutasi. Yang terakhir trastuzumab dan pertuzumab, antibodi terhadap reseptor HR2 atau NEU yang terekspresi tinggi pada kanker payudara yang telah mengalami metastasis. Reseptor growth factor EGF akan target aksi obat lainnya bagi pengobatan kanker. Tapi reseptor ini memicu proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor untuk menyuplai kebutuhan nutrisi sel. Penghambatan angiotensin merupakan salah satu pendekatan terapi kanker dengan cara menghentikan suplai darah ke tempat terjadinya tumor. Reseptor vaskular endothelial growth factor atau VEGF. Contoh obatnya yang pertama spasuvanib untuk terapi pada sarkoma jaringan lunak dan kanker ginjal. Yang kedua sorafenib, bersifat inhibitor protein kinase karena ia juga menghambat beberapa protein kinase yang terkait dengan perkembangan kanker. Selain menghambat reseptor ini, sorafenib juga menghambat reseptor PDGF, platelet derived growth factor, dan menghambat jalur transduksi melalui MAP kinase. Obat ini telah disetujui untuk pengobatan kanker hati dan ginjal. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor VEGF sehingga menghambat proses angiogenesis pada sel kanker tersebut dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker pada ginjal dan liver. Yang ketiga, bevacizumab adalah inhibitor angiogenesis. Obat ini bekerja dengan mengikat sehingga tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Yang kedua, reseptor sitokin. Sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai fungsi yang berbeda pada sel yang berbeda. Sebaliknya, aksi sitokin juga bisa bersifat redundan, yang artinya beberapa sitokin yang berbeda mungkin memiliki fungsi yang sama pada sel yang sama. Gambar tabel macam-macam sitokin dan fungsinya. Ini daftar pustaka dari Sulistiawati 2018, yakni farmakologi molekuler, target aksi obat dan mekanisme molekulernya, dari Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.